Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Avianto dari kelas 12 MIPA 2 absen 29. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video praktek saya membuat modifikasi makanan, yaitu cilok. Cilok ini merupakan jenis jajanan yang berasal dari Jawa Barat. Dalam tugas kali ini saya akan memodifikasi cilok berdasarkan bahannya, yang mana di sini saya menggunakan bahan utama yaitu oatmeal sebagai pengganti dari tepung terigu yang pastinya memiliki kalori yang jauh lebih rendah. Untuk penyedapnya sendiri kita juga menggunakan kaldu jamur dan bukan MSG, jadi pastinya lebih sehat lah ya. Dan mau tahu keseruannya bagaimana dalam pembuatannya? Let's watch. Yap, kita sudah berada di dapur. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kali ini saya akan membuat cilok oatmeal, di mana cilok oatmeal ini berbahan dasar tepung tapioka dan oatmeal. Oatmeal di sini sebagai pengganti daripada tepung terigu, yang menyebabkan cilok oatmeal ini memiliki kalori yang jauh lebih sedikit daripada cilok pada umumnya. Dan biasanya cilok oatmeal ini dikonsumsi buat kalian-kalian yang sedang menjalankan penurunan berat badan atau diet tapi mau ngemil juga. Penasaran kan bahan-bahan apa aja yang akan digunakan? Yaudah, oke, langsung aja kita cek bahan-bahan yang akan digunakan. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 30 gram oatmeal, 40 gram tepung tapioka, air panas secukupnya, 1 sendok makan lada bubuk, 1 sendok makan kaldu jamur, dan 1 batang daun bawang. Dan untuk sausnya kita membutuhkan 5 cabai merah, 1 siung bawang putih, dan 1 jeruk nipis. Lalu juga ada 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan saus sambal. Untuk alat-alatnya sendiri, pertama yang kita gunakan adalah blender atau chopper, kedua panci besar, ketiga mangkuk besar dan saringan, keempat ada pisau, dan yang terakhir, yang terpenting adalah kompor. Oke, bahan-bahan dan alat-alat sudah, mari kita eksekusi. Tahapan yang pertama adalah mengelola bahan dasarnya dulu nih, yaitu 30 gram oatmeal. Dan kita akan mengubahnya menjadi serbuk tepung dengan cara masukkan 30 gram oatmeal ke dalam blender atau chopper, lalu blender hingga menjadi serbuk bubuk. Untuk waktunya sendiri itu bisa diperkirakan ya masing-masing hingga oatmeal ini berubah menjadi tepung. Setelah kalian blender, kalian bisa cek teksturnya apakah udah bener-bener lembut menjadi butiran-butiran tepung atau masih ada yang kerinjel. Dan yap, kurang lebih halus seperti ini. Nah, ini udah cukup banget nih. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya. Saring bubuk oatmeal yang sudah kita haluskan tadi kurang lebih 2 kali penyaringan. Itu ditujukan agar bubuk-bubuk oatmeal ini tuh bener-bener halus seperti tepung pada umumnya. Nah itu tuh kalau misalkan bahan-bahannya itu tuh nggak halus atau masih ada yang gerinjel-gerinjel, dan itu akan mempengaruhi tekstur yang dimiliki oleh cilok. Dan ini merupakan hasil akhir setelah 2 kali penyaringan. Lalu selanjutnya, campurkan 40 gram tepung tapioka ke dalam bubuk oatmeal. Lalu beri air panas secukupnya terlebih dahulu, sedikit demi sedikit, sembari diaduk adonannya hingga menjadi adonan yang padu. Lalu kita masukkan lada dan 1 sendok makan kaldu jamur ke dalam adonannya. Lalu nanti setelah itu kita akan masukkan potongan-potongan dari daun bawangnya. Lalu kita aduk lagi hingga tercampur rata semua. Dan yap, ini akhirnya. Udah kecampur juga adonannya, karena saya baru pertama kali juga maksudnya baru pertama kali membuat adonan dari tepung hingga hingga tercampur rata gitu kan. Jadi tinggal kita bulet-buletin, abis itu kita masukkan ke dalam air mendidih ya. Direbus
ciloknya. Mari kita siapkan airnya terlebih dahulu. Dan sekarang kita tinggal tunggu airnya mendidih untuk merebus si ciloknya itu. Lalu kita akan membentuk ciloknya bulat-bulat kecil seperti cilok pada umumnya atau kayak bakso lah ya. Dan akan kita rebus selama kurang lebih 10 menit hingga cilok-ciloknya itu tuh mengapung ke permukaan. Nah, itu berarti tandanya ciloknya itu udah matang dan udah siap kita tiriskan. Nah, ini kan airnya sudah mendidih nih. Jadi kita bisa membuat adonannya menjadi bulat-bulat nih seperti bentuk bakso. Lalu setelah itu bisa kita langsung cemplungkan ke dalam air mendidih hingga mengapung ke permukaan. Nah, setelah mengapung ke permukaan itu tandanya cilok sudah matang dan bisa ditiriskan. Oh iya, dalam pembuatan masakan kali ini saya ditemani oleh salah satu ponakan saya yang sedang berkunjung ke rumah dan dia melihat-lihat dan tertarik ingin membantu, jadi ikut bantu masak dalam tugas kali ini. Dan sekarang kita lanjut membuat sambal kecapnya atau cocolannya. Yang pertama-tama kita siapkan 5 cabai dan 1 bawang putih. Masukkan 5 buah cabai merah dan 1 siung bawang putih ke dalam chopper atau blender. Lalu setelah itu blender semuanya hingga halus. Colok dulu dong. Lalu tumis cabai dan bawang putih yang sudah dihaluskan tadi dengan minyak hingga wangi. Setelah aroma keluar, masukkan 1 sendok makan kecap manis. Lalu setelah itu masukkan 1 sendok makan saus tiram dan 1 sendok makan saus sambal. Lalu aduk semuanya hingga merata. Masukkan juga kaldu jamur bubuk ke dalam saus kecap ini. Tambahkan sedikit air agar tekstur dari saus tidak terlalu kental. Setelah dirasa sudah cukup, tuangkan saus kecap tersebut ke dalam mangkuk kecil sebagai bahan cocolan ciloknya nanti. Dan yang terakhir, jangan lupa diberikan perasan jeruk nipis agar memberikan kesan segar pada kecapnya. Mari kita coba. Sekian pemaparan video praktek memasak makanan modifikasi saya, yaitu cilok oatmeal. Terima kasih kepada Bu Helda selaku guru PKWU di sini, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Riko Avianto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.